Baik, sudah direkam? Sudah Ibu, sudah direkam. Bisa langsung dimulai mawon ya atau pripun? Baik, kita sudah segera mulai. Mungkin persiapkan diri, mulai dari 3, 2, 1, and action. Baik, Assalamualaikum Bu Ugin, bagaimana kabarnya malam ini? Terlihat sangat bersemangat nggih? Waalaikumsalam Pak Harun, alhamdulillah malam ini tetap semangat. Iya, tetap semangat. Ya, Baik, di sini Bu Ugin, hari ini saya sebagai sebagai coach jenengan atau bisa dikatakan saya sebagai coach Anda ya. Dalam konteks ini saya menjadi guru yang telah lama mengajar ya, telah lama mengajar di TK, kemudian di sini nanti saya akan bertanya tentang kendala Bu Ugin atau masalah Bu Ugin beberapa minggu terakhir ini tentang pembelajaran Bu nggih. Siap nggih? Siap ya Bu Ugin? siap Bapak, siap. Oh iya, mohon maaf nanti kalau bisa kita nanti pakai bahasa Indonesia saja ya karena ini konteksnya kita adalah pembelajaran dan sesuai dengan undang-undang dalam pembelajaran itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya walaupun nanti bolehlah sedikit banyak kita menggunakan sedikit maksud saya sedikit menggunakan bahasa Jawa. Baik, untuk tujuan kita pada malam ini adalah kita menguraikan permasalahannya mungkin pada pembelajaran di minggu-minggu ini di TK gitu. Mungkin. Ya, Bagaimana? Mungkin apakah ada masalah akhir-akhir ini? hmm. Baik Bapak, untuk pembelajaran saya minggu-minggu ini sebenarnya seperti pembelajaran sebelum-sebelumnya ya Pak. Kalau untuk masalah, kalau untuk dalam pembelajaran memang kan selalu ada ya Pak. Iya, betul Mungkin sekali. itu yang selalu menjadi pikiran saya itu masalahnya ada satu anak dari murid-murid saya dalam kelas itu ada satu anak yang dalam pembelajaran dia sering mengganggu teman-temannya. Dia tidak mau diam, Pak. Dia Ya. berkeliling, kelasnya itu dikelilingi sambil tangannya entah itu yang mengambil Hmm, apanya temennya, entah itu yang iya, iya. megang apanya temennya, seperti itu, Bapak. Iya, iya. Apakah ini termasuk caper ya, Bu? Atau cari perhatian pada guru atau teman gitu ya? Nah, mungkin, Pak, karena mungkin dia itu ingin diperhatikan oleh gurunya, jadi sehingga dia membuat ulah agar bagaimana guru tersebut dapat memfokuskan kepada dia, seperti itu, mungkin seperti itu ya, Pak, ya? Baik, kalau gitu kita langsung saja ke identifikasi ya, Bu. Mhm. Mari kita identifikasi masalah tersebut. Kalau masalah tersebut dari segi teori itu sebenarnya anak itu kan melakukan suatu hal itu karena ingin memenuhi kebutuhannya ya. Banyak, iya Ya, betul. kebutuhannya ya, Mmm. kebutuhan. Jangan-jangan ini anak ini boleh sebut nama, Bu? Kira-kira namanya siapa anak ini ya? Oh iya, namanya dia itu laki-laki, namanya Ya, Dovi. Dovi. Oh iya. Nampaknya kalau boleh kita Mhm. identifikasi masalah tersebut, itu sebenarnya anak tersebut itu ada satu kebutuhan yang belum didapat atau belum dimiliki, yaitu kemungkinan besar adalah rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang, untuk disayangi itu, kemungkinan itu. Atau bagaimana kalau menurut Bu Ugin sendiri tentang permasalahan ini, identifikasinya seperti apa? Mungkin betul yang seperti Bapak katakan, memang anak itu mungkin dia merasa dia itu kurang kasih sayang dari keluarganya. Karena kalau setelah Mmm, saya amati dan saya cari tahu latar mhm mhm, belakangnya memang anak iya, itu dia ditinggal oleh kedua orang tuanya pergi ke luar negeri dan dia di rumah bersama kakek dan neneknya, sedangkan kakek dan neneknya juga sibuk sendiri, ya mencari nafkah ke sawah dan sebagainya. Jadi mungkin di rumah dia itu kurang perhatian dari keluarganya, jadi dia di sekolah menginginkan perhatian yang lebih yang tidak iya, didapatkan di mhm. rumah, seperti itu.
Oh iya, baik Ibu. Jadi lagi-lagi permasalahannya adalah pada di keluarga yang terutama ini ya, Ya, terutama kurang kasih sayang karena kesibukan orang tua. ya betul. Bahkan orang tuanya yang asli atau bapak ibunya itu di luar negeri gitu ya Bu ya? Dan dia juga anak tunggal, jadi Oh anak di tunggal. rumah kan nggak ada kakaknya untuk teman Iya, iya, apa iya. namanya, bermain dan Iya, sebagainya. berarti sangat-sangat kesepian dan Ya ya, betul. jangan-jangan ini juga salah satu dari apa ya, masalah yang timbul, kemungkinan besar ini orang tuanya juga jangan-jangan ini terjadi karena mereka nikah muda mungkin Bu ya, bisa diselidiki lebih lanjut karena mungkin karena nikah muda, ekonomi belum mapan dan akhirnya gerusa-gerusu kalau bahasa Jawanya nih Bu. Mungkin seperti itu juga atau tidak Bu? Muda atau ya sebenarnya sudah umur atau gimana? Sebenarnya kalau menurut umur sudah di atas saya, Pak, sudah memang waktunya. Tapi mungkin karena memang sekarang zamannya ya, Pak, karena memang lingkungannya itu Tuntutan ini ya. lingkungan tuh kebanyakan, seusia seperti itu dia pergi ke luar negeri, seperti itu. Dan memang tidak hanya dia dan banyak teman yang lainnya, tapi yang sudah SD ataupun seperti itu. Baik, berarti masalahnya yang terutama adalah kekurangan kasih Kurang sayang. kasih sayang. Itu Iya. identifikasi dari masalahnya. Kalau identifikasi dari wujud apa ya, wujud dari perhatiannya itu apa sih Bu? Wujudnya itu. Kalau anak TK itu sebenarnya sederhana, Pak. Wujud perhatian itu yang dia minta itu sederhana. Mungkin dia itu, apa ya, dia memiliki sesuatu, atau dia bisa mengerjakan sesuatu itu dipuji. Seperti itu dia sudah sangat senang, dia sudah sangat me me apa ya namanya, dia sudah merasa dia itu sudah diperhatikan. Misalnya dipanggil, "Bu," dia cerita gini 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 gini, didengarkan, ditanggapi. Dia juga Oh, iya, sudah iya. sangat, Iya, iya, merasa iya. senang seperti itu. Jadi sebenarnya bentuk kasih sayang kepada anak itu memang sederhana. Iya, 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 paham. Untuk anunya Bu, jadi si Dovi, siapa tadi namanya Iya, ya? Dovi. Dovi itu bentuk capernya ya, bentuk cari Mmm, perhatiannya itu berarti lari-lari, mengganggu temannya gitu iya. ya? Iya, Iya. seperti itu, Pak. Pokoknya, itu yang kalau kan misalnya kelompok gitu ya, dibuat kelompok, dia pokoknya lewat di pinggirnya, tapi tangannya sambil, nggak diam, ada yang Oh, iya, pensilnya iya, iya, iya. diambil, kadang itu, minumnya teman diambil, kadang ya Hmm. suka, seperti itu ke temannya. Jadi kan Oh, teman-temannya iya, iya. terganggu, seperti itu. Iya, iya, betul sekali. Dan selama pengalaman saya memang sering saya menemui juga seperti itu ketika mengajar itu anak-anak kecil itu biasanya juga seperti itu mencari perhatian. Mereka mengekspresikan bahwa mereka itu kurang perhatian dan minta perhatian itu biasanya memang seperti itu. Iya iya. Nah, tadi juga mungkin sudah apa ya, sudah memiliki apa ya istilahnya itu rencana ini masuk kita ke rencana. Perencanaannya nanti Iya mungkin bagaimana? Termasuk tadi ya, mungkin memberikan pujian atau memberikan perhatian lebih gitu ya. Berarti iya. kita memenuhi kebutuhannya gitu nih mungkin ya. Ya, rencananya kita akan berusaha memenuhi kebutuhannya, terutama, kebutuhan dia yang belum terpenuhi, yaitu kasih sayang, tapi mungkin nanti dia akan diberi perhatian lebih, mungkin dalam mengerjakan tugas karena dia memang cari perhatian, kalau diberi tugas hanya tugasnya ini silakan dia tidak mau, dia Iya, iya. hanya seperti itu. Jadi mungkin nanti agar dia bisa melaksanakan tugasnya dalam Hmm, pembelajaran dengan baik, kita dampingi, Pak. Nah, kita hmm. dampingi, kita duduk di sampingnya, kita Hmm, dampingi dia dalam mengerjakan tugasnya sambil kita ngobrol. Nah, sambil kita hmm. ngobrol bagaimana, baiknya agar dia menjadi lebih baik dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu temannya lagi, seperti itu. Iya. Jadi kita mendekatinya dari hati ke hati, ditemani, Ya, gitu ya. Ya itu memang pilihan yang tepat Ibu. Kenapa? Karena sudah jelas tadi kita mengidentifikasi kesalahannya si Dovi.
Iya, Dovi tadi ya. iya, Itu karena sebenarnya hanya mencari perhatian karena di rumah dia kurang perhatian ya, karena ibunya yang tidak atau bapak ibunya yang di luar negeri bekerja, kemudian iya, kakek neneknya juga sibuk. Nah, ini wajar, wajar sekali ya kalau di sekolah itu mencari perhatian agar diperhatikan oleh teman, agar diperhatikan oleh guru seperti itu ya. Kemudian Bu Gin tadi mengatakan bahwa akan memiliki rencana, iya. memiliki rencana di mana rencananya tersebut yaitu akan mendampingi, memberikan pujian kalau ada Iya, kesalahan, perhatian lebih kepada perhatian lebih ya. hobinya. Ya, itu sangat bagus karena nanti bisa memenuhi kebutuhan dari si Dovi ini karena dia tidak mendapatkan rasa kasih sayang dan perhatian di rumah, mungkin bisa memberikannya dan teman-temannya juga semoga juga bisa memberikannya. Kalau keterlaksanaan rencana ini menurut Bugin akan efektif atau tidak kalau menurut Bugin? Kalau menurut saya mungkin akan lebih efektif, Pak, karena nanti kan kebutuhan anak itu akan, apa namanya, terpenuhi dan satu lagi nanti kemungkinan saya juga akan mendekati, kakek neneknya yang Oh iya iya iya. bersama dia di rumah, Oh iya untuk iya. lebih memperhatikannya di rumah agar dia tidak dia kebutuhan dia, kasih sayangnya itu juga terpenuhi di rumah dan di sekolah, seperti itu, Pak. Baik, itu sangat tepat sekali, Bu. Saya sangat setuju sekali dengan hal yang Bugin lakukan. Karena apa? Karena kita itu sudah tahu ya, kita tuh harus menyadari bahwa keberhasilan pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Kita harus memperhatikan juga ada 3 aspek atau 3 pusat pendidikan, di mana yang pertama adalah di keluarga, kemudian di lingkungan dan di sekolah. Betul sekali yang akan Ya, Ibu betul Gin betul. lakukan, saya sangat mendukung dan sebenarnya saya juga tadi juga akan menyarankan itu dan ternyata mungkin juga sudah, mau melakukan itu. Pada awalnya memang berat Ibu, karena kadang kita kan berharap bahwa tugas kita hanya di sekolah, tidak sampai Ya, di betul rumah. betul. Tapi kalau kita memang memiliki waktu, kita kan bisa diniatkan itu sebagai ibadah. Iya, Karena betul. innamal a'malu binniyat, semua itu diawali dari niat. Kalau diniatkan ibadah, biasanya itu membawa berkah. Kan berkah itu juga bentuknya banyak, bisa apapun termasuk kesehatan. Jangan-jangan ya karena kita menolong si Dovi ini dengan, ke rumahnya, memberitahu orang tuanya atau kakeknya untuk memberikan kasih sayang, kemudian Dovi diberi kasih sayang oleh kakek neneknya sehingga dia menjadi anak yang tentram dan dia menjadi Itu anak yang baik, itu kan iya, menjadi amal ibadah kita juga. betul betul. Berarti pertama nanti yang akan Bugin lakukan adalah menemani Dovi di kelas itu memberikan perhatian lebih, kemudian jika tidak ada perubahan nanti akan menemui kakek neneknya. Iya, betul, Kak. Nanti Berarti akan heeh, dijelaskan seperti iya itu. iya iya, betul betul sekali ya ya, berarti akan intinya ya menemani Dovi lah. Kalau dari pengalaman Bugin sendiri seperti ini sering ya terjadi ya? Kalau sebagai pengalaman saya itu memang setiap tahunnya mungkin ada aja ya, Kak, ya. Iya, Tapi kelakuan anak atau perbuatan anak untuk mencari perhatian, untuk menjadi pusat perhatian itu berbeda-beda, Kak, gitu. mhm, Ada yang memang dia tidak mau mengerjakan, tapi dia tidak mengganggu temannya, hanya diam saja gitu ya? atau mungkin dia bermain sendiri tanpa seperti itu, atau mungkin dia, ingin keluar aja, mungkin bermain di luar aja seperti itu, ada seperti itu. Mmm, Jadi, ekspresi mereka untuk mencari mmm, perhatian itu tidak iya tidak iya iya, selalu mengganggu mhm, temannya, berbeda-beda. gitu, mhm. Tapi kalau pada kasus si Dovi tadi ternyata mengganggu Nah, ya? betul, Kalau di ya. lain kondisi ada yang tidak mengganggu tapi kelihatan banget itu ya? Iya iya, betul. Baik, sekarang kita masuk di tanggung jawab dari Bu Ugin untuk melaksanakan rencana tadi, siapa Bu yang akan terlibat dalam tentunya Bu Ugin sendiri ya, tidak melibatkan KS berarti nggih? Untuk saat ini nanti akan terlebih saya sendiri sebagai guru kelasnya, Ya, dan nanti juga saya sendiri mungkin yang akan menghubungi kakek neneknya. Jadi kita ya ya ya, antara saya sendiri sebagai wali kelas dan nanti kedua
kedua orang tuanya di rumah, yaitu kakek neneknya yang bersama dia tadi. Baik. Untuk menemui kakek nenek ini sangat mungkin terjadi ya? Atau kalau tidak bisa menemui mungkin lewat WhatsApp gitu mungkin ya? Mungkin sekali, Pak. Nanti kalau memang kita tidak bisa ke rumahnya, kan setiap hari mereka antar jemput ya. Oh, iya betul Kita kan sekali. antar jemput. Ya, Nanti ya. kita persilakan dulu masuk, "Bu, Oh, iya dan betul kita betul betul betul. minta waktunya sebentar," seperti itu. Jadi kan kalau anak TK kan setiap hari mesti diantar jemput, Oh, jadi baik kita baik. bisa, nah seperti Iya itu. iya, baik. Terima kasih, Bu. Saya kira itu sudah akhir dari perbincangan kita pada malam hari ini ya. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Bukin bahwa tadi ada caper karena kurangnya Iya, betul, kebutuhan Mbak. terpenuhi yaitu kasih sayang. Nah, Bukin kan ini sekarang sudah melakukan coaching dengan saya nggih. Nggih. Nggih, sudah melakukan coaching. Nah, ini saya mau tanya beberapa hal nih Bukin, terkait apa yang telah kita lakukan tadi Bukin. Eh, kalau perasaannya Bukin bagaimana hari ini setelah berbicara dengan saya sebagai coach-nya Bukin? Perasaan saya setelah kita ngobrol-ngobrol banyak tentang permasalahan ini, rasanya lega, Pak, gitu. Karena saya bisa mengungkapkan, bisa sharing tentang kegiatan pembelajaran saya yang ada di sekolahan saya, dan di saat coaching ini juga saya bisa menemukan Hmm. ide atau sebuah cara untuk, Oh, iya. mencari untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti itu. Baik. Tentunya saya juga mendapat banyak sekali pengalaman ya bahwa ternyata kita juga harus memperhatikan orang tua untuk mencapai sebuah keidealisan pembelajaran. Saya Iya. kira cukup dari saya, mungkin terima kasih atas waktunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bapak. Terima kasih. Baik, sekarang sebentar saya cek dulu. Tapi videonya pengen dulu berhenti. Oke, udah. Kok menyelesaikan permasalahan yang ada. Rasanya lega, Pak. Hmm. Baik Ibu, sekarang ganti jenengan yang jadi Trituan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arun, gimana kabarnya malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah, tetap baik, tetap semangat ya, Pak. Semangat walaupun agak dingin. Masih tetap semangat. Oh iya. Baiklah, Pak. Ya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, Pak, ya, Siap. tentang pembelajaran yang Bapak lakukan di tingkat, SMA nggih. Iya. Iya. Siap. Dan saya juga akan, pengen mengetahui gitu, bagaimana pembelajaran yang ada di SMA dan mungkin dalam minggu ini apakah ada hambatan atau permasalahan yang Bapak hadapi dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan? Baik Ibu, jadi gini ya, kalau pembelajaran di SMA itu pasti karena anak-anak sudah besar, sudah aktif, jadi mereka penugasan-penugasan yang melibatkan afektif, psikomotorik, dan juga kognitif Ibu. Jadi semuanya sudah dilibatkan, kemudian tugas-tugas itu banyak yang bersifat kognitif, menyelesaikan tugas proyek seperti itu, kemudian mencari masalah, menyelesaikan masalah, dan kadang juga presentasi, kadang hanya disampaikan secara individual ke guru yang mengajar. Untuk masalah, mungkin masalah beberapa minggu ini yang menjadi masalah kami atau masalah saya itu adalah motivasi belajar, Ibu. Motivasi belajar sangat rendah sehingga bisa dikatakan pada mapel-mapel tertentu anak-anak itu ada yang meninggalkan kelas, seperti itu, Ibu. Oh, seperti itu. Oh iya, kalau di SMA itu, mapel ya, Pak, ya? Jadi Mapel mapel, Mas. jadi,
tidak nah, gurunya kan bergantian sesuai mapel. gantian, iya. Nah, ya seperti itu. Jadi malam ini tujuan kita adalah membicarakan tentang permasalahan yang ada di SMA tadi, yaitu tentang anak-anak yang kurang motivasi dalam Iya, belajar, dalam mengikuti mhm, kegiatan pembelajaran. iya Oke. iya. Dalam hal itu, apakah yang kemungkinan yang bisa Bapak lakukan, untuk mengatasi hal tersebut? Pastinya saya akan kalau versi Ya, saya akan mendekati mereka secara personal. Artinya saya akan ngobrol dengan mereka kalau sempat. Kalau tidak sempat saya akan mencari tahu nomor handphone mereka, khususnya WA untuk saya hubungi. Saya tanya mengapa sampai demikian dan kenapa tidak masuk. Jadi saya melakukan pendekatan secara personal yang diharapkan nanti ketika sudah terjadi pendekatan itu anak-anak yang pertama merasa sungkan ketika meninggalkan kelas dan ketika sudah di dalam kelas mereka akan termotivasi juga karena ketika nanti saya mendekati secara personal saya akan memberikan motivasi tentang pentingnya belajar, kurang lebih seperti itu, Ibu. oke oke. Jadi, kita akan mendekati anak tersebut ya, agar mereka dapat memperbaiki atau dapat meningkatkan motivasi mereka dalam pembelajaran, gitu. Iya. Mungkin apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat, menghalangi untuk rencana Bapak yang akan Bapak lakukan? Tentunya ya hambatannya adalah waktu ya, mungkin. Masalahnya Mmm, adalah waktu, jadi, karena sibuk sekali ya, biasanya bulan-bulan Agustus, September, ya, kemudian saya juga ada tugas tambahan menjadi operator, jadi masalahnya yang utama adalah waktu, Bu, waktu untuk menghubungi mereka itu, harus menyisihkan waktu, benar-benar menyisihkan waktu. oh iya betul. Kalau untuk SMA kan pulangnya sore ya, Pak. Jadi kita Iya, mungkin, sore, kalau mau menambah waktu kan sudah sore, jadi mhm, mungkin memang waktu itu yang menjadi hambatan ya, Pak, ya. iya waktu. Oke. Mungkin dari solusi yang sudah ada tadi, dari hambatan yang sudah ada tadi, apakah, eee, mungkin tantangannya ya waktu tadi ya, Pak, ya? Iya waktu, Nah, terutama oke oke. waktu. Untuk waktu ya mungkin jadi yang bisa dilakukan tadi yang pertama yaitu mendekati anak Mhm, untuk, mendekati anak secara personal. ya secara personal, tapi mungkin hambatan atau waktu itu yang akan Mmm, tapi, mungkin Bapak bisa, mmm, apa ya namanya, bagaimana cara menyelesaikan atau melewati hambatan tersebut? Mungkin ada rencana atau cara untuk itu, kalau memang waktunya, bagaimana bisa menyisihkan waktu seperti itu, Pak, iya. agar terlaksana gitu. Eee, saya mungkin nanti akan setelah maghrib biasanya ketika kondisi mereka sudah rehat, sudah rebahan di rumah, biasanya setelah maghrib itu mungkin akan saya hubungi di waktu tersebut, kalau tidak bisa telepon ya sekedar chatting dengan tulisan, Budgeting. ya kurang lebih seperti itu. Oh, iya iya, oke. Rencana Bapak itu memang, apa ya, memang bagus. Nah, dan mungkin apakah rencana itu akan berhasil? Eee, Eee, sebagian besar yang pengalaman saya dulu-dulu berhasil, Bu. Tapi iya, semoga saya juga berhasil juga di tahun ini, di masalah yang sekarang. Kalau melihat dari kondisinya saya kira akan berhasil, Bu. oke. Oh, kalau memang Bapak mengatakan bisa berhasil, bagaimana cara Bapak atau ukuran keberhasilan dari rencana itu apa? Ya ketika mereka datang lagi ke sekolah dan tidak keluar dari jam pelajaran, itu berarti mereka kan sudah berhasil. Apa yang saya lakukan itu sudah berhasil. Oh ya, Mereka sudah jadi kembali ke kelas. ketika dia bisa melaksanakan pembelajaran Ya, tepat waktu, tidak meninggalkan kelas, seperti itu ya, Pak, ya? Oke, mungkin, rencana Bapak akan dilaksanakan kira-kira kapan? secepatnya Ibu, secepatnya secepatnya. Mungkin besok ataupun mungkin Mungkin besok, Bu, minggu ini? besok.
Oh ya, Dan besok minggu mungkin dep lebih cepat lebih baik ya, Pak, ya, iya agar tidak, berlarut-larut, dan iya, selain Bapak dan anak atau murid, siapa lagi yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut, Pak? tentu wakil kepala sekolah bagian kesiswaan dan juga Dintatib nanti akan saya ajak diskusi bersama. Kalau forumnya nanti diskusinya formal juga bisa, kalau tidak cukup waktu mungkin yang ngobrol biasa santai, akan saya libatkan nanti dalam hal ini, Bu. Gitu. Oke. Jadi dari pembicaraan kita kali ini sudah ketemu ya, Pak, bagaimana Mhm. apa permasalahannya, bagaimana kita me memecahkan masalah tersebut atau mengatasinya, Ya, ya, dan siapa dan waktu yang akan kita laksanakan, gitu, Pak. ya. Oke, sebagai tanggung jawab, apakah nanti cara itu akan Bapak lakukan juga untuk ke depannya jika ada hal-hal yang sama Ya, nanti tentunya kepada murid? jika cara ini efektif saya lakukan di sesi ini atau di minggu-minggu ini atau minggu depan, maka akan saya lakukan di tahun-tahun berikutnya ketika ada masalah yang sama. Oke, jadi, Bapak berkomitmen untuk melakukan, apa ya namanya, kegiatan atau cara yang sama apabila masalah itu terjadi lagi ke Ya, depan, siap-siap. gitu Ya, ya, betul Pak. sekali. Oke, jadi dari pembicaraan kita, saya juga menjadi lebih lebih paham gitu, Mhm, bagaimana anak-anak SMA ternyata memang, eee, begitu ya, sesuai sesuai mood-nya atau memang iya, kadang-kadang mhm, memang kadang seperti itu ya, Pak, kalau pengalaman saya dulu mungkin kalau memang pelajarannya nggak suka, nggak mood, mhm. masuk kelasnya agak lambat, kadang Dan juga lebih berani, biasanya lebih berani. cari-cari ya, lebih berani Mhm, untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu mhm, dilakukan, saya mhm, rasa mhm. gitu. Oh, iya iya. Jadi, dari pembicaraan kita sudah mendapatkan apa, eee, apa namanya, cara untuk Mhm. menyelesaikannya. Jadi dalam pembicaraan kita mungkin apa yang Bapak rasakan saat ini dalam sesi coach hari ini? Tentunya ya bahagia, Bu, karena ya kita sudah apa ya, sharing artinya itu saling berbagi tentang masalah saya dan saya juga ada semangat untuk melakukan suatu perubahan. Oh, nggih, tetap semangat ya, Pak, ya, karena memang anak-anak yang lebih tingkatnya lebih dewasa, lebih tinggi itu mungkin kita Mhm, kan lebih banyak, eee, mhm, mhm. lebih banyak apa ya, Iya, godaan dari luar, jadi ya, kita lebih berani, lebih sudah dewasa. bagaimana caranya agar mereka dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik seperti itu ya, Mhm, Pak, ya. Oke, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini, Pak. ya, Jadi, eee, kita mendapatkan pengalaman yang baru dari pembicaraan kita malam hari ini, dan terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih, Bapak. iya, waalaikumsalam. Baik, Astagfirullah. dah saya kirim ya, Bu. Bu Oke. gini, gini. Gus Yalha, Denpo. Untuk mengisi tadi, kita mengisi lagi atau Mengisi sesuai yang lagi, Bu. kemarin? Berarti Mengisi lagi boleh. dari acuan yang kita laksanakan sekarang ini? Mhm, boleh. Video saya kirim, Bu, ya. Oh, iya iya, siap. Bisa diedit nanti, minta tolong siapa gitu bisa. Lah mana filenya? Loh, ayo. Oh ini. Oh terlalu besar ternyata. Tak Harus kirim via sebentar, kirim via anu saja, Bu. mhm, Google Drive. oke. Si.
Bentar. Nanti bisa jenengan unduh di sini kalau sudah berhasil ya, Bu, ya. Nggih nggih. Baik, untuk rekaman ini saya tutup. Nanti merekam.